pendapatnya, Pak. Ya, Untuk bab 3, saya melakukan pengidentifikasian dulu perencanaan kebutuhan, kemudian melakukan pembedahan dengan UML, Pak, yang terdiri dari use case diagram, sama activity diagram dan cost diagram, kemudian ada perancangan database dan rancangan desain tampilannya, Pak. oke bagus. Lengkap semua ya. Nah, itu udah selesai itu. Jadi di dalam implementasi bab 3 ini fokus kepada perancangan metode yang diusulkan ya. Rancangannya usahakan secara detail, ya, dijelaskan secara detail. Tidak boleh hanya menunjukkan gambar tanpa ada penjelasan, ya. Ini juga berlaku untuk semua bimbingan yang lain, ya. Jadi siapkan eh, implementasi metode itu selalu ada diagram, ya. Diagram-diagram yang terkait kalau misalkan aplikasi atau web ya pastilah ada use case, ada IRD, ya, ada itu IRD ya. Jadi semua harus lengkap, ya. Oke. Ini mana cara kerja daripada yang menjelaskan bab gambar tadi itu? Baik, Pak. Untuk use case diagramnya, Pak, untuk rencananya, Pak, ada dua user yang bisa login, yaitu bendahara sekaligus super adminnya, kemudian ada warga yang hanya bisa melihat, Pak. Ya, bagus. Untuk role-nya, untuk bendahara itu bisa melihat data dashboard, terus mengelola data warga, menambahkan dan menghapus, kemudian mengelola menu iuran rutinnya, terus mohon maaf ini double, Pak, saya izin menghapus, Pak. Kemudian mengelola menu pengeluaran, menambah dan menghapus, kemudian mengelola menu laporan keuangannya yang bisa mencetak PDF dan melakukan broadcast pesan ke seluruh warga. Kemudian ada melihat data tunggakan. Kemudian untuk yang user kedua sebagai warga biasa, Pak, jadi dia hanya bisa login dan hanya bisa melihat dashboard, iuran rutinnya, pengeluarannya, terus laporan keuangan dan tunggakan warganya. Jadi aksesnya hanya bisa melihat. Ya, bagus. Bagus sekali. Kemudian untuk aktiviti diagramnya itu ada ketika melakukan login, kurang lebih untuk bendahara sama warga itu sama, Pak, yaitu menekan tombol login, kemudian akan melakukan verifikasi username dan password. Jika sesuai, akan menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, akan diarahkan kembali ke penginputan username dan passwordnya. Kemudian untuk aktivitas penambahan warga, ini ada di menu bendahara saja pelakunya, Pak. Menu yang dipilih adalah menu input warga baru. Kemudian sistem akan menampilkan data menu inputan warganya, Pak, formnya. Kemudian bendahara akan mengisi formulirnya, kemudian menekan tombol simpan data. Jika isiannya sudah sesuai, maka sistem akan melakukan penyimpanan data warga tersebut. Jika tidak, maka akan dikembalikan untuk mengisi formulirnya lebih lanjut. Kemudian jika sudah selesai, maka Ya, gimana? Halo. beranda dengan input iurannya oleh bendahara hampir sama dengan formulir isiannya yang diwajibkan oleh bendahara. Jika sudah ditekan tombol simpan data, jika sesuai maka data iuran akan masuk, jika tidak akan diarahkan kembali untuk mengisi formulirnya. Kemudian akan kembali ke beranda jika bendahara menekan atau mengakses tombol kembali ke berandanya. Kemudian di menu yang sama tapi dengan fungsi yang berbeda, yaitu menghapus data iuran, bendahara akan memilih menu iuran masuk masih tetap, terus kemudian sistem akan menampilkan formulir isian iurannya, kemudian bendahara akan menghapus item yang dipilih,
Jika ada pertanyaan yakin dan dijawab iya, maka iuran masuk itu akan dihapus oleh sistem. Jika tidak, maka akan ditampilkan kembali isian iurannya, Pak. Oke, bagus. Kemudian Hmm. kemudian akan diakhiri dengan tombol ke beranda jika memang sudah selesai. Kemudian untuk eh, menu selanjutnya yaitu input pengeluarannya bagi bendahara, maka bendahara akan memilih menu pengeluaran, kemudian ditampilkan oleh sistem isian formulirnya pengeluaran, kemudian si bendahara akan mengisi formulir, dan jika simpan data dipilih iya, notifikasi iya sudah sesuai, maka data pengeluaran akan tersimpan, jika tidak akan dikembalikan lagi ke pengisian formulir. Kemudian diakhiri dengan tombol ke menu utama jika memang sudah selesai. Untuk proses bisnis hapus pengeluaran juga hampir sama, Pak, seperti proses pencatatan atau penghapusan iuran tadi. Kan diverifikasi oleh sistem jika yakin, dipilih ya, maka pengeluaran akan terhapus, jika tidak akan ditampilkan ke isian formulir pengeluaran. Kemudian untuk menu selanjutnya, menu laporan keuangan bagi bendahara, ada fungsi menu cetak laporan keuangan. Bendahara akan masuk ke menu laporan keuangan, kemudian sistem akan menampilkan laporan keuangan, terus bendahara memilih periode pelaporannya, kemudian menekan tombol tampilan, maka data akan ditampilkan sesuai periode tampilan yang sudah dipilih. Kemudian bendahara dapat memilih menu cetak PDF dan sistem menampilkan menu pilihan cetaknya, jadi bisa kertas atau PDF, Pak. Kemudian di menu yang sama di laporan keuangan ada broadcast. Ini adalah fungsi yang bertujuan untuk melakukan pesan ke keluarga melalui WhatsApp. Untuk proses bisnisnya masih sama di menu laporan keuangan. Kemudian masih sama memilih periode pelaporan oleh bendahara, terus menekan tombol tampilan, maka data laporan itu akan tertampil. Kemudian yang dipilih adalah menu broadcast. Maka proses broadcast ke warga berisi laporan keuangan dapat dimulai. Kemudian menu yang selanjutnya selanjutnya adalah menu tunggakan warga oleh bendahara. Bendahara akan memilih tunggakan, menu tunggakan, terus sama sistem ditampilkan. Kemudian memilih tahun pelaporan dan diakhiri dengan melakukan cetak laporan sehingga terbentuk PDF atau fisik. Untuk activity diagram kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk kelas diagramnya ada beberapa tabel, Pak. Di antaranya warga, iuran, pengeluaran, terus laporan keuangan dan usernya. Untuk Oke, entitas oke. ya, Pak. Berarti anu ya, udah selesai nih ya. Oke, sudah, Pak. Berarti kalau selesai ya. Nah, yang paling penting ini, cara kerja metode yang paling utama di dalam rancangan sistem Anda ini yang mana? Di dalam perancangan. Nah, ini gitu ya. Di dalam perancangan database ini dijelaskan secara detail ya, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa metode yang diusulkan itu tergambarkan dari apa itu IRD ini juga ya. Ini yang belum saya lihat ya, gitu. Halo, Ya, baik, Pak. itu ya ditambahkan ya, Denis ya. Itu aja Oke, ya. baik. Minggu depan bab 4 ya hasilnya ya, hasil pengujian ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, atas Oke. bimbingannya, Pak. Bagus. Jadi ini udah benar, tinggal ditambahkan penjelasan ya kan. Jadi Anda harus konsisten menunjukkan cara kerja metode yang diusulkan ya. Jadi supaya tidak itu muncul gitu kan. Supaya metode yang Anda usulkan itu muncul. Jadi dari tadi saya nyari-nyari di mana metode yang diusulkan bekerjanya ini. Nah, gitu ya. Oke, udah bagus Denis ya. Oke, sekarang di minggu depan ya kita progres ya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ya cukup ya. Tinggal langkah lagi udah selesai nih ya. Oke, oke. Saya Pak, Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya? saya Pak. Ya. Hmm. Oh. Oke, terima kasih. Saya coba share screen ya, Pak. Ya, ya. Hmm. Oke, ini sudah ya. Tadi setelah itu Alif ya. Hmm.
Iya Pak, makanya sih. Setelah Alif siapa tadi? Saya Pak Kemal. Ya, setelah Alif Kemal. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ya. Hmm. Terima kasih. Ini Pak, terkait dengan bimbingan bab 3, ini kan saya langsung fokus ke alur penelitian ya. Ini kan ada untuk alur penelitian itu saya langsung ke tahapan perencanaan. Itu di identifikasi permasalahan, studi pustaka, dan pengumpulan data. Kemudian ada terkait dengan analisis algoritmanya, Ya, ya, ya. kemudian ada pengkodean. Gini. Si itu Alif ya. Liv, eh, di dalam bab 3 ini Saya Pak, langsung saya aja pada rancangan dipotong sistem. Pak. Mohon potong Pak. Yang lagi presentasi bukan saya Pak, saya dipotong Nur Hasan barusan, jadi saya pikir Wah, dia duluan lah. oke. Oh, Ya udah, Nur Hasan ya, bab 3 itu oke Pak. nggak perlu tampilkan ya. Mm-mm. Ini kalau waktu proposal iyalah ya. Tapi kalau udah laporan tugas akhir ini nggak perlu ya. Ini langsung aja pada perancangan sistem. Oh, langsung ya Pak. Iya, ya. Perancangan sistem Anda mana, Berarti ya kan? Hmm. Berarti apa namanya? Ini kan saya mengacu sama Buku panduan eh, ya? acuan pada tugas akhir, Pak. Itu pedoman tugas akhir Iya, yang iya. dokumen yang dikirim di aplikasi. Ya, itu nggak perlu lah ya. Oke. Langsung aja, Jadi langsung langsung. Hmm. terkait revisinya langsung gimana, Pak nanti, Pak? Ya, itu nggak perlu dilewati aja. Langsung pada rancangan sistemnya, ya. Gitu. Sistemnya. Jadi Anda gitu kan melakukan ini kan apa itu di mana regresi linear itu paling utama di dalam implementasi Anda ya, gitu ya. Gitu. Bahwa Anda Oke. ngambil data itu semua orang melakukan itulah ya, gitu ya. Anda ngambil data, Anda studi pustaka ya kan, itu proposal ya kan, gitu ya. Gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi Berarti langsung aja pada tidak. implementasi algoritma motif ini MLR ya. Rancangannya seperti Ya, apa? ya. Gitu ya. Ya. Oh. Oke. Oke, oh ya, oke. Ke Oke. rancangan berarti apa ya? Ya. Fokusnya untuk bab 3-nya. Ya, perancang sistem, kemudian datanya diambilkan dari mana, bagaimana cara mengolah data gitu ya. Udah, kalau di situ Anda menyebutkan data dari BPS, ya disebutkan aja ya. Metode data diambilkan dari suatu instansi gitu kan pada tahun sekian ya kan. Dengan data itu terutama adalah itu tentang apa gitu ya. Itu aja ya. Oke, berarti maaf Pak, berarti di sini tidak perlu apa namanya menjelaskan di mana saya mengambil data ya, langsung di apa namanya langsung di eh, jelaskan, sorry, langsung ditampilkan data hasilnya aja ya berarti ya, Iya betul. Datang dari mana gitu hasil ya. olahannya. Iya betul ya gitu. Oh iya, oke. Nanti bab 4 itu hasil Terima ya. kasih Pak. Bab 4 itu hasil Oh hasil ya, sip, sip. ya, hasil simulasi ya. Bab 4 itu sudah data ya, hasil dan betul ya, analisa ya gitu. Oh, ya. Oke, terima kasih Pak Itu revisinya Pak. betul. Jadi di dalam bab 3 ini nggak perlu lagi kita menampilkan langkah-langkah umum penelitian. Karena orang udah tahu ya. Ya, Halo. terima kasih Pak. Ya, oke ya. Jadi Anda fokus MLR ini mana bentuknya algoritmanya. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian rancangan itu Terima ditampilkan kasih dalam Pak. satu sistem. Itu juga harus muncul bagaimana apa itu MLIR ini dengan rumus yang Anda gunakan itu ada di situ. Ya. Halo. Sampai Oke, menjadi terima kasih plotting Pak. data gitu ya. Sampai jadi plotting data sampai itu nanti itu input datanya bagaimana gitu ya. Oke, bagus ini ya. Oke, Oke, terima selesai ya. kasih Pak. Segera Dan saya akan diperbaiki ya. akan coba saya perbaiki Pak. Ya, nanti Terima minggu kasih. depan bab 4 hasil ya. Ya, siap-siap. Oke, udah. Terima Bahasan kasih. udah selesai. Alif. Oke Pak, izin share screen. Pas udah kelihatan Kak Pak? Ya, ya. Oke, jadi saya bab 3-nya menampilkan analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem Pak. Saya saat ini masih hanya menampilkan gambarnya, saya belum menambahkan penjelasannya seperti yang Bapak Ya, bilang oke. barusan. Oke. Jadi ya seperti inilah Pak tampilan Oke. gambarnya. Mana tampilannya? Kok Ini belum lihat nih kelihatan, Pak. Alif? Oh, belum kelihatan ya Pak? Belum muncul. Oke, oke.
Belum. Pak, kalau sekarang, apakah Ya, sudah kelihatan, Pak? ini ya kan. Oke, ya. Ini dijelaskan ya. Oke, oke. Ya, oke. Jadi Dijelaskan untuk, ya, yang menunjukkan cara kerja metode usulan. Itu paling penting ya. Banyak mahasiswa menunjukkan ini tanpa ada penjelasan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi ilmu Anda itu ada di sini. Di mana metodenya ini? Cara kerjanya. Halo, halo. jadi, ya Pak, baik. Saya akan menambahkan penjelasan dari gambar-gambarnya. Ya, gitu ya. Sehingga itu menunjukkan improvement yang Anda lakukan. Ya, artinya Anda memperbaiki metode sebelumnya, gitu ya. Kalau metode sebelumnya, gitu kan, itu implementasinya metode boleh sama, tapi implementasi berbeda nggak apa-apa, ya. Mungkin nambahin fitur apa, nambahin fitur ini, gitu. Jadi Anda bebas, ya. Bebas sekali. Yang penting adalah ada dasar dan justifikasi bahwasanya menambahkan metode itu menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, itu intinya ya, Alif ya. Halo. Iya Pak. Nah, Jadi gitu ya. Hmm. eh, tugas akhir saya ini sistem manajemen good inventory Pak. Dan saya menambahkan, yang saya tambahkan itu fitur notifikasi real time Nah, gitu Pak. itu ya gitu kan. Dengan tambahan fitur notifikasi sebagai keunggulan. Dijelaskan ya kan, kenapa itu kok penting dan kenapa itu harus ditambahkan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Halo. Iya Pak. Oke ya. Oke, berarti gambar-gambar udah selesai semua ya. Tinggal penjelasan ini ya. Hmm. Seharusnya mungkin nambah beberapa gambar lagi, kayak mungkin nambah activity diagram untuk daftar usernya, karena penjualan, pembelian, dan laporan sudah ada activity diagramnya Pak. Oke, Tinggal ya. Hmm. mungkin satu dua activity diagram lagi Pak. Oke, bagus ya. Ya, Dan oke. ya, kelas kelas Ya, diagram dan wireframe UI-nya sudah ada. udah ada ya. Oke, bagus ya. Ini tinggal hasil nanti ya. Hasil simulasi ya. Eh, Hmm. oh, jadi ini kita hasil simulasi itu maksudnya kayak buat aplikasinya dalam localhost atau semacamnya ya Pak? Iya, ya kan. Atau Jadi gimana nanti Pak? Anda simulasi dengan data gitu kan. Masukkan datanya. Jadi ini seperti apa Hmm, gitu ya. bisa sih. Oke, Oke, ini oke bagus Pak. ya. Tinggal simulasi ya. Saya bakal saya progres. Oke, udah ini cepet ya. Cepat karena waktu Ya, kita tinggal sedikit ya untuk iya sih. ngejar ya. Soalnya Hmm. saya juga dari semester sebelumnya cuman sampai bab 2 sama Bapak, terus baru semester 3, baru semester ini baru lanjut bab Ya, tiganya Pak. karena kan Anda kan apa itu nggak ngatur waktu dengan baik ya. Iya Pak, Atur waktunya dengan kerjaan baik sibuk. ya. Oke Pak, Ya. bakal Jadi fokus bakal saya ya progres. gitu. Jadi orang Jepang juga sibuk ya, semua juga sibuk, tapi kan harus ngejar target lah ya. Gitu ya, mengorbankan waktu sedikit lah ya gitu. Itu Alif ya. Iya Pak. Oke. Ya, oke, cukup Alif ya, segera dikejar Alif ya. Ya, Minggu depan apa itu progres bab 4 ya. oke. Siap, siap. Oke. Alif, Denny sudah, Nur Hasan sudah, Kemal ya. Baik Pak, izin Pak. Silakan Kemal. Izin Pak menjelaskan terkait bab 3 saya. Mm-mm. Di sini saya fokusnya adalah pengujian untuk full text search, di mana ini adalah algoritma untuk pencarian sebuah data, Mm-mm. difokuskan untuk data yang volumenya besar gitu Pak. Jadi yang pertama ini saya jelaskan terkait dengan perangkat keras karena berkaitan dengan pengujian data yang besar. Jadi harus butuh perangkat keras yang mumpuni juga untuk pengujian yang lebih baik. Berikutnya perangkat lunak juga di sini menjelaskan terkait database, backend, data generator, visualisasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan website untuk menguji algoritma tersebut. Berikutnya masuk ke dalam perancangan. Di sini masuk ke dalam perancangan dari website itu sendiri karena pengujian FTS ini menggunakan website yang saya buat gitu Pak. Jadi yang pertama yang saya jelaskan adalah terkait dengan database. Di sini karena fokusnya adalah ke algoritma, jadi database-nya cuma satu tabel, fokus ke database dokumen, di mana di dalamnya adalah berupa surat-surat atau arsip-arsip yang berkaitan dengan arsip kepegawaian seperti itu Pak. Ya, ya. Berikutnya Mm. ada flowchart untuk menjelaskan bagaimana website pengujiannya ini bekerja, mulai dari awal sampai pengujian dari FTS-nya.
Berikutnya ada activity diagram untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam website tersebut, di mana yang pertama untuk pengujian FTS, yang kedua untuk pengujian like pembanding dari algoritma FTS, dan yang ketiga ada generate data dummy karena dibutuhkan banyak data hingga 1 juta, maka datanya di-generate otomatis secara dummy. Seperti itu, Pak. Berikutnya, masuk ke bagian intinya, yaitu algoritma dari sistem pengujiannya. Di sini saya jelaskan bagaimana algoritma yang saya pakai untuk algoritma FTS dan algoritma like. Selanjutnya, masuk ke dalam proses pengujian atau proses penjalanan algoritma tersebut. Di sini implementasinya, yang pertama implementasi basis data yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, lalu implementasi kode program di mana yang sebelumnya juga algoritmanya sudah saya jelaskan, tetapi di sini fokus penjelasan ke kode programnya. Untuk gambar-gambarnya juga sudah saya tambahkan penjelasan setiap gambarnya, Pak. Eh, Berikutnya yang 3.3.3 ini terkait implementasi antarmukanya. Jadi karena pengujiannya menggunakan website, ditampilkan juga antarmuka dari website untuk pengujian algoritma tersebut. Selanjutnya karena ini berfokus ke algoritma, pengujian algoritma, berikutnya dilakukan pengujian juga. Tapi di sini pengujiannya tidak cuma algoritma saja. Yang pertama pengujiannya juga terkait website yang dibuat, yaitu dengan menggunakan black box testing. Di sini juga saya jelaskan apa saja isinya, rencana black box testingnya. Berikutnya ada skenario pengujian performa. Nah, ini fokus ke algoritma FTS dan algoritma like yang diuji berdasarkan setiap datanya dari 10.000 hingga 1 juta. Lalu skenario pengujian dari FTS tersebut kurang lebih seperti ini. Jadi diuji setiap volume data 10 kali dan dilihatkan atau dihasilkan catatan waktu dari setiap algoritmanya dan setiap volume datanya. Berikutnya terdapat formula perhitungan karena data yang didapatkan dari website itu berupa detik saja dari setiap pengujiannya, maka saya buat perhitungannya supaya pembacanya lebih bisa dipahami lagi dan terkait dengan analisa juga. Jadi dihitung rata-rata waktu eksekusi dari setiap algoritma dan setiap pengujian volume datanya. Lalu untuk mempermudah juga melihat seberapa efisien dari setiap algoritmanya, dibuat juga untuk peningkatan kinerja. Jadi seberapa persen algoritma FTS ini lebih tinggi daripada algoritma yang like gitu. Lalu percepatannya juga Oke, algoritmanya mana? dihitung seberapa cepat algoritma Hmm. FTS ini dengan algoritma lahir. Ini berkaitan dengan visualisasi data. Jadi hasilnya bukan cuma ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi juga ditampilkan dalam grafik garis dan grafik batang. Kurang lebih seperti itu Pak, izin untuk bab Ya, 3 saya. ya, bab 3 ini, gini, yang rumus-rumus ini seharusnya kan di bab 2 ya, landasan teori ya. Karena apa itu formula-formula ini kan kita gunakan sebagai dasar untuk mendesain algoritma, gitu kan? Jadi rumus-rumus ini gitu kan, Anda taruh di semua di landasan teori, landasan metode, sorry. Ya, Ya halo, Pak. halo, Ya Pak, baik Pak. gitu ya. Nah, di bab 3 ini fokus kepada implementasi algoritma, ya, algoritmanya dan implementasi ya, implementasi. Jadi Anda punya algoritma rumus tadi itu jadi algoritma sebagai jantung operasi daripada proses di dalam aplikasi atau web misalkan, gitu ya. Nah, itu yang Siap. belum kelihatan ya di dalam desain Anda ini ya, gitu. Baik Pak. Oke, itu diperbaiki ya, itu Kemal ya. Ini Siap udah Pak. bagus ya. Sistematikanya Siap. sudah dapat ya, cuman perlu disempurnakan ya. Bagus ya. Dan juga Siap. harus teliti waktu nulis ya. Waktu nulis kan, karena tugas akhir itu melakukan penelitian, nggak boleh ada kesalahan. Ya, coba Anda baca itu halaman 26 ini ya, halaman 26 baris keempat, baris keempat. Halo, Iya Pak. coba dibaca baris Baris keempat. keempat. Untuk mengukur pertumbuhan waktu eksekusi terhadap penambahan volume. Oh iya. Nah, itu kan. Siap. Nah, ya harus dicek ya, jangan sampai salah. Siap Pak.
Siap. Nah, cukup Kamal ya. Minggu depan Baik, progres ya. Pak. 4 ya. Bab 4. Betul ya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Ya, progresnya bagus sekali. Anak-anak ya. Itu tadi siapa? Stephen Fernando ya. Tadi ya yang terakhir. Halo. Halo. Oke. Ya, Izin Nilo silakan. share. Ya, Pak. Hmm. Terima kasih Pak. Izin share. Ya, ya. Oke, silakan. Mohon izin Pak, apakah sudah terlihat? Belum? Apakah sudah terlihat Pak? Oke, ya. Baik, di sini saya mengambil judul mengenai analisis kinerja jaringan aplikasi Pak menggunakan parameter quality of service berbasis Wireshark Pak. Ya, bagus. Ya. Ya, Adapun silakan. dari bab 3 tentang implementasi metode usulan di mana yang 3.1 itu mengenai rancang penelitian. Nah, di sini pemilihan metode statistik dengan menggunakan kuantitatif penilaiannya, Pak. Berdasarkan standar TIPON, kemudian ada tahapan penelitian, spesifikasi perangkat pengujian mengenai pada aplikasi Wireshark-nya. Di sini saya menggunakan perangkat Asus VivoBook, sistem operasi Windows 10 Pro, prosesor, kemudian akses jaringan Speedline. Di sini saya mengambil contoh pada jaringan lokal Dinas Dukcapil Kabupaten Tabanan, Pak. Ya, oke. Silakan. Ya. Kemudian versi aplikasi Wireshark-nya versi 4.6.3. Oke, betul. Silakan. Kemudian didukung Bagus. dokumentasi penting. Oke. Kemudian ada tahapan diagnosa, rencana tindakan, melakukan evaluasi. Selanjutnya di sini saya membuat Nah, ini ada yang implementasi kurang. Ada yang kurang. Dari apa yang Anda jelaskan itu harus ada diagram. Ya. Jelaskan diagram. dengan diagram. Dari apa yang Anda jelaskan Iya, jelaskan dari tadi itu ya. Itu Pak. kebutuhan resource ya. Dijelaskan dengan diagram gitu ya. Jadi itu ada jaringan gitu ya. Diagram cara kerjanya adalah ada suatu cara kerja jaringan ya, kemudian diukur dengan Wireshark. Itu gimana bentuk diagramnya ya. Kemudian output yang dikendakinya dengan quality of service tadi ya, parameter QoS ya. Iya, Ya, kurang itu ya, buat diagram supaya mempermudahkan nanti waktu presentasi tugas sakit ya. ya itu tetap masuk di bab 3 dia, Pak ya. Iya betul. Siap. Ya. Nanti Kemudian bab yang 4 hasil pengukurannya aja ya. iya, siapa? Ini Kemudian untuk kinerja jaringan aplikasinya. Kebetulan saya sudah membuat jangan ini tahapan. di bab 4 Mbak Nilo. Oh ya, Pak, siapa? Ini bab 4 kalau hasil udah bab 4 ya kan. Kemudian Anda belum menyebutkan parameter quality of service yang diukur. Tadi kan delay gitu kan ya. Delay itu dari si mana? Orang udah tahu bahwa salah satu parameter itu network performance ya, bukan network metric ya. Ya kan? Jadi quality of service itu terlalu besar kalau Anda nyebutkan ya. Yang betul itu adalah performansi jaringan ya, Performansi jaringan baik. network performance ya, metrik ya, tambahnya metrik ya. Di situ ada throughput ya, ada delay ya, ada error, ada latensi, ada bit jitter. Nah, gitu ya. Nah, itu matrix network performance ya, bukan quality of service. Quality of service itu panjang ngukurnya. Apa sih bedanya? Kalau network performance itu boleh jangka pendek ya, tapi kalau quality of service itu jangka panjang ya, kan di situ Anda Siapa? ukur availability. Availability itu artinya apa? Artinya adalah kesiapan jaringan ya. Kesiapan jaringan itu kita ngukurnya kapan? Ya harus panjang gitu kan. Ya paling enggak ya 2 bulan gitu kan, ya setahun gitu kan. Menunjukkan jaringan itu ready gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Karena kita ngukurnya hanya pendek gitu ya, ya performansi sesaat lah gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Berarti Oke. untuk yang sub ini 3.3 nih kinerja jaringan masuk ke bab 4, Pak. Iya, betul. Ya. Ke bab 4. Hasilnya ya, hasil lo ya. Ini kebetulan mengenai langkah pencarian nilainya, Pak. Untuk hasilnya sudah saya masukkan di bab 4, Pak. Ya, oke. Kalau ini pencarian nilai sih nggak ada masalah ya. Lebih Ya, baik itu ditunjukkan dengan diagram saja. ya, siap Ya. penambahannya, Pak ya. Ya, lebih simpel ya. Baik, Pak. Nah, untuk bab 4-nya di sini saya membuat hasil dari yang didapatkan setelah dimasukkan rumus-rumusnya, Pak, pengamatannya.
Oke, bagus ya. Baik, Pak. Oke. Ini udah benar ya? Sudah benar ya. Jadi apa itu hasil perhitungannya ya mengenai paket apa itu tadi ya, throughput dan Performa. lain-lain gitu ya. Iya. Sorry sorry, bukannya throughput itu sudah ada di Wireshark ya? Iya, Pak. Nah, Tapi kenapa saya kok dihitung ulang? iya diperjelas biar ada Ya kan, kalau maksudnya. sudah buat apa? Jadi nanti dulu ya Pempat. Pempat itu kalau bisa itu nampilkan data dalam bentuk tren ya. Anda jangan nampilkan data satu-satu ya kan. Kalau gini Mbak Nilo, Iya, Pak. untuk perguruan tinggi ya datanya itu tidak boleh data satu ya. Datanya harus banyak ya. Nah, datanya dalam bentuk tren. Ya, gitu ya. Tren. Misalkan adalah throughput apa itu? Profil throughput ya selama 1 hari. Nah, itu tampilkan grafiknya gitu ya. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu itu ngetes ngetes coba-coba gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Jadi semua data ya apa saja yang mau ditampilkan, throughput, delay, latensi, jitter, error. Nah, itu semua dalam bentuk tren, grafik ya. 24 jam. Nah, itulah gitu misalkan ya. Berapa jam gitu ya. Hmm. Halo. Ya, baik, Pak. Jadi nanti Anda waktu ngukur itu tetapkan waktu ngukurnya kapan. Misalkan ngukur 1 hari. Diukur per berapa jam. Nah, itu kan nanti ketahuan. Nih loh. Baik, Pak. Nah, gitu ya. Jangan ngukur sekali ngukur selesai. Gitu kan. Nah, ini Anda ngukur cuma 11 menit. Nah, 1 hari kan 24 jam ya. Yang lain gimana performansinya Kak? Ya, Anda nggak bisa jawab nanti kan gitu. Halo. Baik, Pak. Nah, Baik, gitu ya. Pak. Oke. Nah, itu diperbaiki ya. Jadi di bab 3 fokus kepada diagram cara kerja dari jaringan yang diukur dengan Wireshark. Di mana jaringan ini Baik. speed line. Nah, dijelaskan speed line itu bandwidth-nya berapa gitu ya. Itu kan belum ada informasi tadi itu ya. Belum, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi gambarkan cara kerja sistem jaringan speed line ya. Baik, Pak. Nah, informasi kan harus ada itu, informasi jaringan speed line ya. Bukan operatornya ya, tapi bandwidth-nya berapa gitu kan. Dia menggunakan fiber optik kah, menggunakan kabel UTP kah. Nah, kan kemudian arsitektur jaringan daripada yang diterapkan speed line seperti apa gitu kan sampai terdistribusi pada daerah Anda gitu kan. Baik, Kemudian Pak. Wireshark di mana posisi ngukurnya? Dari si operator apakah dari si Anda sebagai user? Nah, gitu kan orang kan belum tahu. Baik, Pak. Nah, gitu ini loh ya. Siap, Pak. Bisa mengerjakan ini loh. Siap, Pak. Nah, gampang kok ya, Anda udah pinter ya. Gitu ya. Oke, Oke, cukup Nilo ya. Minggu Baik, depan Pak. progres bab 4 ya. Jadi datanya adalah data data satu data throughput ya per misalkan per 1 jam ya. Ya, ya Ya, Pak. 10 kali lah gitu ya. Gitu. Halo. Siap, Pak. Ya, oke. Cukup ya Nilo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya siapa? Apa itu? Izin Pak, saya boleh Pak? Fernando. Ya, Ya. Fernando. Setelah Fernando Ismail ya, sama Wilanda ya. Biar cepat. Ya, berarti yang lain udah persiap-siap ya minggu depan bab 4 ya. Izin Pak, pas sudah terlihat Pak. Ya udah bagus ya. Lah, ini untuk bab 3 itu implementasi metode usulan, yaitu desain penelitiannya itu menggunakan pendekatan penelitian, digunakan kerangka menggunakan tahapan evaluasi siswa angkut berdasarkan keberhasilan. Nah, berikut adalah kerangka penelitian evaluasi siswa angkut yang digunakan di unit UPBU Long Apung, Pak. Dan untuk lokasi waktu dan penelitiannya di Long Apung, waktunya mulai Januari hingga Februari, Pak, meliputi observasi, dokumentasi, serta proses analisis. Untuk variabel dan indikator penelitiannya, dengan pemetaan dan indikator penelitiannya seperti berikut, Pak. Oke, lanjut ya. Terus Untuk kualitas sistemnya itu sistem quality, quality informasi, kualitas layanan, dan penggunaan penggunaan pengguna, user certification, manfaat bersih, net benefit. Untuk instrumen penelitiannya yaitu digunakan sebagai bersifat kualitatif, Pak. Lembar observasi, dokumen dan laporan resmi seperti BPS, dokumen operasional internal bandar udara, prosedur dengan pelaporan lalu lintas angkutan udara. Untuk teknik pengumpulan data yaitu
teknik pengumpulan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja LLAU Pak di Pulau Apung. Tahapan yang dilakukan adalah pertama observasi, yaitu di siswa akut, yaitu alur kerja pelaporan serta kendala yang muncul dalam operasional sistem, dan dokumentasi dilakukan mengumpulkan dan mempelajari dokumen relevan dengan penelitian antara statistik penerbangan serta dokumen operasional bandar udara yang digunakan memperkuat hasil observasi. Nah, untuk proses analis data yaitu Ya, melakukan ini observasi. gini, Ya, itu Pak. Stephen. Ya, Pak, izin, Kualitatif Pak. itu, ya kan, itu Anda tidak bisa kalau caranya seperti ini ya. Kualitatif itu metode ya, metode analisa dengan itu survei gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, survei. Siap, Kalau Pak. ini kan bukan kualitatif ini gitu ya. Oh Ini iya, Pak. kan Anda, Survei ya, Pak. Anda kan Anda pakai survei juga. Iya, betul, Pak. Nah, kan berarti gini, ya kan, kerangka penelitiannya dari awal tadi itu dijelaskan kita mau nguji software, gitu kan? Iya, betul, Pak. Nah, nguji software yang dianalisis secara kualitatif dan secara kuantitatif dan kualitatif, gitu kan? Nah, halo. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ini yang belum muncul di dalam apa itu desain Anda tadi di awal itu. Di mana tadi itu? Saya belum lihat. Jadi desain gambarnya, betul, sorry, desain penelitiannya tadi. Nah ini ya, nah ini ya. Jadi apa itu? Ini loh. Ini, Nah Pak. Izin, ini Pak. gitu kan, kerangka penelitian ini gitu kan, itu langsung aja cara kerja sistem gitu kan, Iya, cara Pak. Siap. sistem siswa angkut ya. Jadi ini bukan objek penelitian ya, lebih tepat ya. Jadi lebih tepat itu jantungnya kan sistem aplikasi ini. Iya, betul, Pak. Ya Siap. kan? Sistem aplikasi ini mau diuji dengan kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Nah, input datanya apa? Itu yang belum muncul, gitu ya. Input datanya, ya. Input Iya, Pak. data daripada siswa output ini ada berapa jenis input data. Kemudian outputnya baru dianalisa oleh kualitatif dan kuantitatif. Jangan kebalik ini. Ini kebalik-balik ini, Iya, Pak. ya. Nah, gitu ini perbaiki ya. Siap, Jadi Pak. nanti output yang diukur secara kualitatif apa? Menggunakan metode survei. Nah, gitu kan? Iya, Kual, siap. Kuantitatif, ya kan? Output apa yang diukur? Nah, analisa pakai apa? Misalkan statistik sederhana. Misalkan adalah average atau frekuensi atau juga mungkin itu regresi linier. Nah, ini ya. Itu ya. Harus Iya, kurang siap, Pak. detail nih, ya. Baik, Supaya Pak. tidak supaya benar caranya ya, gitu. Iya, siap, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi ini masih jauh ini ya, harus diperbaiki dulu ya. Iya, siap, Pak. Oke, oke. Prosedur penelitian nggak usah lah, prosedur ini nggak usah ya. Langsung aja Oh, pada prosedurnya nggak usah. ya sistematika ya. Oke, ya ini nggak usah, ini orang udah tahu lah ya. Anda melakukan ini orang udah tahu ya, gitu. Oh, siap, Pak. Berarti Oke, udah. jadi Anda gitu kan di sini adalah merancang gitu kan pengujian mengenai satu aplikasi. Nah, yang perlu diketahui itu cara kerja aplikasinya gitu ya, input datanya gitu ya. Kemudian sampai ke pengujiannya. Itu yang perlu diketahui, instrumen yang digunakan kalau kualitatif ya. Datanya berapa gitu ya. Gitu. Terus penggabungan analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu belum belum ada hubungannya. Nah, juga harus ditunjukkan gitu ya. Iya, Ali. Pak. Nah, Pak, izin bertanya, Pak, untuk teknis hmm. analisis datanya apakah perlu dicantumkan, Pak? Iya, ya kan misalkan Anda yang gampang saja. Makanya yang gampang apa? Misalkan hubungan linier ya, statistik linier gitu ya. Iya, betul. Boleh gitu ya. Boleh ya, Pak. Gitu. Oke, ini masih panjang pekerjaan Anda, ini harus cepat-cepat ini ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, Habis rekon soalnya, Pak. Ya, Pak. ya oke ya. Pak. Jadi eh, eh, temukan itu dulu, sistematika Iya, kerja Pak. Anda dulu gitu kan. Sama seperti sebelum Anda Nilo. Nah, Nilo ya kan, itu kan belum menggambarkan cara kerja jaringan yang di-provide oleh operator Speedline ya, dengan Wireshark. Nah, orang kan pengen tahu gitu kan. Tiba-tiba kita langsung ngukur gitu kan. Pokoknya saya ngukur aja Pak. Loh, ini ngukur di mana? Kan gitu ya. Nah, Iya, gitu Pak. ya. Siap. Nah, jadi coba berpikir sederhana. Kira-kira orang itu memahami apa yang kita lakukan. Oh, Nah, siap. gitu ya. Jadi Anda jangan berpikir kompleks, tapi nggak masuk akal. Oh, iya, Pak. Baik. Nah, gitu ya. Oke, Ya, itu Pak. diperbaiki. Siap, Fernando. Pak. Segera, Pak. Ya, silakan. Gantian ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Bagus-bagus ya, bagus. Sama selanjutnya yang belum? Ya, Ismail silakan.
Sebelumnya mohon maaf Pak, karena saya terkendala dengan device, saya hanya tanya saja Pak ya. Boleh Pak? Ya, silakan. Pertanyaan saya meneruskan dengan dari Mbak Nilo tadi Mbak ya, Pak ya. Karena skripsi penelitian saya kan hampir sama, yaitu saya kan mengukur sensor Pak. Mengukur sensor dengan kabel wire, dengan kabel UTP itu, ya itu untuk pengukurannya, untuk pengukuran apakah ada perbandingan dengan manualnya Pak? Pengukuran. Ya, Bagus kalau Anda pengukuran bisa kan mengukur tadi. dengan manual, gitu ya. Bagus sekali, nggak ada masalah, ya. Anda punya alatnya, Persyaratan alat metric network performance. kalau saya sih lebih ke sensor Pak ya, lebih ke IoT kan saya kan mengukur suhu udara gitu kan. Apakah Hmm. itu nanti dibutuhkan untuk pengukuran manual ataukah cukup pengukuran dari IoT saja Pak? Gini, ya kan? Anda jangan tergesa-gesa dulu. Anda itu ngukur di jaringannya, apa ngukur kualitas sensornya? Rencana kemarin kan saya ngukur di anunya sensornya, menampilkan data, visualisasi data dari sensor tersebut. Oh, berarti gini, Anda kalau visualisasi data gitu kan, Anda gitu kan, yang paling penting adalah gitu kan, ya boleh sih kalau seperti itu ya, visualisasi data ya. Itu adalah Anda apa itu mengusulkan algoritma apa itu digital ini kan apa itu digitalisasinya kan, ADC-nya kan ya. Ya, ADC-nya yang harus betul. di gitu. Jadi Ya, komunikasi datanya yang harus dicek adalah analog to digital converternya, algoritma di dalam IoT-nya Anda bisa itu. seperti bagaimana Pak ya? Kan IoT-nya kan katakanlah kayak ketinggian air gitu Pak ya. Ya, Ketinggian boleh, air. itu boleh. Itu nggak apa-apa. Jadi Anda membandingkan suhu termometer yang standar dengan apa tuh sensor dari IoT Anda, gitu ya. Nah, di situ sebagai sebagai apa? Sebagai control, sebagai standar, gitu ya. Jadi nanti yang diperbaiki yang mana? Yang diperbaiki. Kalau Yang misalkan nggak akurat, diperbaiki ya sensornya berarti ya. nah sensornya plus apa? Plus algoritma juga dicek. Algoritma itu dari sensor itu kan di analog dirubah ke ke digital kan, gitu kan? Ya, Nah, berarti algoritma juga dicek, gitu ya. ya, Jadi Anda wire syaratnya nggak perlu. Wire-nya buat apa Anda? Itu kan Anda tidak membahas ya, komunikasi datanya nih, gitu ya. Anda membahas ya, apa itu katakanlah keakurasian daripada sensor IoT. ya. Nah, gitu ya. Itu boleh, ya. Tapi gunakan termometer yang standar, ya. Ya baik Pak. Jangan termometer biasa supaya orang percaya, gitu ya. Gitu, gitu ya. Standar Oke, itu gunakan termometer. termometer yang standar yang diakui, yang diterima sebagai apa itu acuan bahwa itu yang paling mendekati daripada suhu yang sebenarnya, gitu ya. Jadi setiap alat ukur itu ada kesalahan, ya. Jadi alat ukur yang paling canggih sedunia pun itu pasti ada kesalahan, ya. Nanti Anda melakukan kalibrasi ya secara software, ya. Berarti Anda Ya, outcome-nya adalah menampilkan kalibrasi secara software, gitu ya. Nanti tunjukkan pada saya ya, nanti saya bimbing. Hmm. ah, ya baik Pak. Ya, bisa ya. Terima kasih. Itu segera Ya, dipercepat itu agak sulit loh ya. Walaupun sederhana ya, tapi agak sulit ya. ya Pak. Oke, ya cukup. Ya, Ya, Ismail sudah, Wilanda. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya silakan Wilanda. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, ya, oke. Ya, yuk cepat yuk. Karena saya mau ada tamu. Di sini saya membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW dalam pemilihan pegawai terbaik dan pilihan kinerja, Pak. Tahap pertama di sini saya melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, Pak, yang mana sistem sebelumnya di sini ada beberapa bobot terkait metode penilaian, kemudian bobot penilaian data pegawai serta kebutuhan sistemnya. Kemudian di sini selanjutnya saya melakukan analisis pemodelan metode SAW untuk tujuannya itu untuk menganalisis alur dan tahapan algoritma metode SAW sehingga dapat diimplementasikan dalam pengkodoan dan untuk merancang struktur tabel dan relasi database-nya, Pak. Ya, di sini saya melakukan langkah-langkah metode SAW-nya dengan melakukan perhitungan manual dengan mencari bobot pertama bobot dari metode SAW-nya, kemudian rating kecocokan nilainya,
Selanjutnya di sini ada kandidat alternatif. Di sini saya menggunakan 20 sampel pegawai, Pak. Kemudian di sini ada hasil dari metrik keputusannya dan hasil normalisasinya, Pak. Nah, dari tahapan analisis ini saya mendapatkan algoritma saunya. Selanjutnya di sini saya Itu kembali melakukan, algoritma dulu ya. Hasil nanti ya. Hasil iya kan di Pak, bab benar 4 Pak. ya. Algoritma dulu. Jadi, iya Pak. Jadi perhitungan manual untuk menghitung, mencari algoritmanya Pak. Oh ya, Selanjutnya oke. baru pengembangan sistemnya Pak. Ya, ya, ya. Iya benar Pak. Ya, Nah, di seharusnya sini algoritma dulu gitu ya. ya siap Pak. Anda punya rumus jadi algoritma gitu ya. Iya, Jadi Anda nyoba perhitungan ya udahlah boleh lah ya gitu. iya Pak. Oke. Kemudian Silakan. analisis Ya. sistem usulannya Pak. Di sini ada sistem usulannya. Pertama saya ada sistem lama, sistem barunya Pak. Di sini terkait beberapa kesenjangannya. Kemudian di sini ada kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya Pak Ya, untuk silakan. sistemnya. Di sini ada beberapa. Nah, beberapa fitur utamanya di sini saya desain workshop pada tahap desain workshop. Di sini ada use case diagram. Di sini kita ketahui berapa fitur utamanya, yaitu input laporan kinerja, lihat laporan kinerja, riwayat penilaian, input nilai kinerja, lihat kinerja pegawai dan lihat nilai pegawai. Di sini ada dua aktor, yaitu pegawai dan pimpinan. Kemudian di sini ada kelas diagramnya, Pak. Selanjutnya activity diagram login. Kemudian activity diagram input laporan kinerjanya. Kemudian lihat laporan kinerja, lihat riwayat penilaian, input penilaian, dan di sini ada lihat kinerja pegawainya, serta lihat penilaian pegawai. Terus SAW-nya di mana? SAW. Masih ada di bawah, Pak. Oke. Di sini ada perancangan antarmukanya. Nah, di tahap implementation ini nantinya ada SAW-nya, Pak. Pertama kita dari tadi perhitungan manual itu didapatkan database. Di sini ada database kriteria bobot, tabel penilaian, tabel kinerja. Nah, di sini pengkoder programnya kita menerapkan SAW-nya, Pak. Di sini diambil dari database kriteria bobot itu nanti otomatis, Pak, ini, Pak. Oke, bagus ya. Di sini, Pak. Ya, itu cukup bagus ya. Ya. Jadi algoritma SAW tadi ditunjukkan di sini di coding. Iya, Pak, di sini, Pak. Ya. Di kode programnya, Pak. Nah, di mana rumus SAW yang digunakan ini, gitu ya. Anda Iya, Pak. melakukan klasifikasi data, pembobotan, perhitungan, itu harus ada di sini. Iya, Ya. Pak. Nah, itu yang belum saya lihat ya, saya bisa dijelaskan ya. Jadi Siap, Pak. munculkan algoritma SAW implementasinya, Iya, Pak, pembobotan gitu ya, pembobotannya bagaimana gitu kan. Iya. Ya, sampai perhitungan ya, sampai pemilihan ya. Iya. Oke, Kemudian udah selesai nih ya. Oh, bab 4-nya, Pak. Kalau bab 4 Empat. saya minta izin sedikit, Pak. Apakah menampilkan tampilan dari hasil sistemnya, Pak? Ya, bagus ya. Ya. Dan pengujiannya, Pak. Ya, ya. Pengujian nanti dulu ya. Ini lihat sekilas saja ya. Oh iya, siap, Pak. Kurang lebih bab 4-nya seperti ini, Pak. Ya, oke. Bagus ya. Siap, Pak. Gini, Pak, lakukan pengujian ya. Ya, jangan sekali. Ini kan pengujian sekali. Oh, Pengujian kan iya, baru berkali-kali sekali ya. sih, Pak. Hah? Ya, baru sekali sih pengujiannya. Ya, Pak, jangan perguruan tinggi kalau apa itu? Kalau mahasiswa tugas akhir ya berapa kali lah ya, 5 kali, 10 Ya, siap, kali Pak. gitu ya. Gitu. Siap, Pak. Nah, nanti tampilkan datanya ya. Jadi Baik, Pak. datanya berbeda-beda gitu ya. Nggak apa-apa. Tugas kita kan mau ngecek itu tuh ya. Gitu ya. Siap. Oke, bagus sudah semua ya. Berarti lengkap semuanya 9 orang ya. Saya buka yang jadi kalau nanti saya buka bimbingan ya, nanti siap-siap bab 4 ya semuanya ya minggu depan ya. Halo. Halo. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Jadi minggu depan bab 4, setelah itu Anda maju sidang ya. Gitu. Halo. Baik, Pak. Oke ya. Oke, siapkan bab 4 ya kan. Kalau minggu depan selesai berarti Anda segera daftar sidang ya. Ya, terima kasih saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.